Ruby adalah seekor rubah yang dikenal paling gagah di seluruh hutan pematang. Ia punya bulu oranye kemerahan yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Dan, yang terpenting, ia memiliki ekor paling panjang, paling lebat, dan paling elegan di antara semua rubah seangkatannya. Ekornya selalu ia kibaskan dengan bangga, menjadikannya simbol kekuasaan dan kecantikannya, serta sering digunakan untuk menyapu jejak kaki agar tidak mudah dilacak. Semua penghuni hutan, dari kelinci kecil hingga rusa jantan besar, selalu memandang Ruby dengan kekaguman campur rasa iri. Ruby pun menikmati perhatian itu, menggunakan ekornya yang sempurna untuk mengundang sanjungan dan mengesankan siapapun yang ditemuinya. Namun, seperti kebanyakan cerita, kebanggaan yang berlebihan seringkali mendatangkan malapetaka tak terduga. Suatu pagi yang dingin, saat Ruby sedang berjalan-jalan di pinggiran hutan yang jarang ia kunjungi, ia melihat sekeranjang buah beri merah yang terlihat sangat lezat. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh keserakahan sesaat, ia melompat masuk ke dalam semak-semak tanpa memeriksa sekelilingnya terlebih dahulu. Ternyata, buah beri itu adalah umpan yang dipasang oleh seorang pemburu licik. Jepret! Sebuah perangkap tali yang kuat tiba-tiba menjerat bagian belakang tubuhnya. Ruby berusaha menarik diri sekuat tenaga, tetapi perangkap itu semakin erat melilit ekornya yang indah. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari ujung ekor hingga ke seluruh tubuhnya, membuatnya menjerit panik. Ia tahu, jika ia berjuang lebih keras lagi, ia bisa saja kehilangan seluruh tubuhnya, bukan hanya ekornya. Dengan air mata dan napas terengah-engah, Ruby membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia menggigit ekornya sendiri, tepat di pangkalnya. Tempat tali itu mulai mencekik. Setelah beberapa gigitan kuat, yang terasa seperti mematahkan tulangnya, ia berhasil bebas. Ia berlari menjauh dari perangkap itu secepat kilat, meninggalkan ekornya yang terpotong dan tergeletak di tanah berlumut. Sejak hari itu, kehidupan Ruby berubah total. Dari rubah paling gagah menjadi rubah yang paling pemalu dan penuh duka. Sekarang, ia hanyalah Ruby, si rubah dengan bulu oranye kemerahan yang indah, tetapi tanpa ekor. Penampilannya sekarang terlihat aneh. Tubuhnya berakhir tiba-tiba di bagian belakang, seperti sebuah kalimat yang terputus di tengah jalan. Setiap kali ia bertemu dengan rubah lain, ia membayangkan tatapan aneh dan bisikan simpati yang menusuk di belakangnya. Ruby mulai menghindari pertemuan sosial, berhenti mengunjungi Sungai Perak, tempat para hewan biasa berkumpul, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam gua yang gelap. Ia merasa kekurangan yang ia miliki telah merenggut seluruh identitas dan harga dirinya. Ekor adalah segalanya bagiku, gumamnya sedih sambil menatap bayangannya di genangan air. Tanpa ekor, aku hanyalah seekor rubah cacat yang tak berguna. Perubahan sikap ini membuat teman-temannya yang lain bingung dan cemas. Rusa, yang biasanya bertukar cerita dengannya, kini hanya melihat punggung Ruby yang menjauh. Kelinci, yang dulu sering meminta nasihatnya, kini hanya mendapati gua Ruby yang tertutup rapat. Di tengah kebingungan itu, hiduplah seekor burung hantu tua bernama Bubu, yang tinggal di pohon ek raksasa. Melihat dan mendengar segalanya. Bubu adalah burung hantu yang bijaksana dan lembut. Usianya sudah sangat tua, tetapi matanya yang besar tetap jernih dan penuh pengertian. Ia telah melihat banyak rubah datang dan pergi, dan ia tahu betul bahwa kekurangan fisik bukanlah penentu nilai sejati. Suatu sore, saat senja mulai menyelimuti hutan, Bubu terbang perlahan dan mendarat di atas batu besar di depan gua Ruby. "Selamat sore, Ruby," sapa Bubu dengan suara yang pelan dan bergetar, tetapi tegas. Ruby terkejut. Ia tidak menyangka ada yang berani mendekati tempat persembunyiannya. "Pergilah, Bubu," jawab Ruby dengan suara serak. Ia berusaha menyembunyikan bagian belakang tubuhnya di balik bayangan. "Aku sedang tidak ingin diganggu." "Aku tidak datang untuk mengganggumu, nak," balas Bubu sambil memiringkan kepalanya. "Aku datang untuk melihat teman lama yang tiba-tiba memilih hidup dalam kegelapan." "Aku bukan lagi diriku yang dulu," kata Ruby getir. "Aku hanyalah rubah tanpa ekor. Semua orang pasti menertawakanku." Bubu tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gemerisik daun kering yang jatuh. "Oh, Ruby, begitukah? Apakah ekormu yang dulu panjang itu yang membuatmu bisa berlari kencang, berpikir cepat, dan bersikap baik pada yang lain?"
Tanya Bubu. Ruby terdiam. Ia tak punya jawaban yang tepat untuk pertanyaan mendasar itu. Ekor hanyalah penyeimbang, nak. Alat bantu. Yang membuatmu istimewa adalah akal cerdikmu, kecepatan kakimu, dan semangat di hatimu. Lanjut Bubu dengan lembut. Tapi aku terlihat cacat dan tidak lengkap, bisik Ruby, hampir menangis. Tidak lengkap itu hanya pandangan mata Ruby, tapi hati yang penuh penyesalan dan rasa malu. Itulah yang benar-benar tidak lengkap, kata Bubu. Kata-katanya menembus hati Ruby. Meskipun kata-kata Bubu menyentuh hatinya, rasa malu Ruby masih terlalu kuat untuk diatasi dalam semalam. Ia masih ingin terlihat sempurna, atau setidaknya terlihat seperti rubah pada umumnya. Keesokan harinya, Ruby memutuskan untuk mencoba beberapa cara konyol untuk menipu mata teman-temannya. Pertama, ia mengumpulkan tumpukan daun maple berwarna merah cerah. Ia mencoba mengikat daun-daun itu ke bagian belakang tubuhnya dengan sulur tanaman. Hasilnya, ekor daun itu terlihat lucu dan tidak seimbang, dan segera jatuh berantakan setelah ia melangkah 2 kali. Kedua, ia mencoba menggunakan lumpur kering yang dicampur dengan getah pohon untuk membuat tiruan ekor. Ekor lumpur itu terasa berat dan kaku, dan ketika ia mencoba melompat, ekor buatan itu retak dan hancur berkeping-keping. Mengapa aku harus repot-repot menyembunyikan hal yang sudah sangat jelas terlihat? Pikir Ruby putus asa. Ekor itu pergi, dan ia tidak akan kembali. Kenapa aku harus berpura-pura? Suatu pagi, ada kegaduhan besar di hutan pematang. Seekor beruang besar bernama Benji, yang dikenal karena kekuatannya tetapi tidak begitu cerdas, terjebak di tebing curam. Ia mencoba mengambil sarang madu di tebing, tetapi pijakannya terlepas dan ia kini menggantung di tepi jurang. Hewan-hewan lain berkumpul, panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Rusa, si paling kuat, tidak bisa mencapai Benji tanpa berisiko terpeleset juga. Monyet, si paling lincah, takut dengan ketinggian tebing yang sangat licin itu. Semua orang mencari solusi, tetapi waktu terus berjalan dan cengkeraman Benji semakin melemah. Tiba-tiba, Ruby muncul dari balik semak-semak. Ia tidak berniat membantu, ia hanya penasaran mengapa hutan begitu ramai. Tetapi saat ia melihat situasi Benji, instingnya sebagai rubah cerdik langsung bekerja. Ia melihat ada celah kecil di sisi tebing yang terlihat sangat sempit dan berlumut. Aku bisa melewati celah itu, pikirnya. Secara naluriah, ia tahu bahwa tubuhnya yang kini lebih ringan dan tidak memiliki beban ekor yang panjang akan memberinya keuntungan. Tanpa ekor, pusat gravitasinya sedikit berubah, memberinya keseimbangan yang lebih baik di ruang sempit dan lincah di tempat yang membutuhkan gerakan cepat. Ruby melangkah maju, rasa malu karena kekurangannya sejenak terlupakan oleh kebutuhan untuk bertindak. Aku akan naik dari sisi kiri. Aku lebih ringan. Seru Ruby lantang, mengejutkan kerumunan. Hewan-hewan lain menatapnya, tidak percaya. Mereka melihat rubah tanpa ekor. Kau yakin, Ruby? Tempat itu terlalu licin. Ujar seekor tupai cemas. Aku harus mencoba, jawab Ruby tegas. Dengan mata fokus dan gerakan yang tepat, Ruby mulai mendaki. Ia bergerak cepat dan hati-hati melalui celah sempit itu. Kakinya mencengkeram lumut dengan sempurna. Karena tidak ada ekor yang harus diayunkan atau diwaspadai, ia bisa melewati setiap celah tanpa harus khawatir ekornya tersangkut atau menariknya jatuh. Dia merasa lincah, lebih ringan dari sebelumnya, dan setiap gerakannya terasa alami dan bebas. Hanya dalam waktu beberapa menit, ia berhasil mencapai puncak tebing, tepat di atas tempat Benji menggantung. Ia mengambil akar pohon yang kuat di dekatnya, mengikatnya erat, dan melemparkan ujungnya ke bawah. Pegang ini, Benji! Kuat-kuat! Teriak Ruby. Benji yang sudah hampir putus asa mencengkeram akar itu dengan sisa tenaganya. Dengan bantuan Ruby dan sedikit dorongan dari monyet yang kini berani naik, Benji berhasil ditarik ke tempat yang aman. Saat Benji terengah-engah dan berterima kasih, semua hewan bersorak gembira. Mereka tidak lagi melihat rubah tanpa ekor. Mereka melihat Ruby, sang penyelamat yang cepat dan cerdik. Hebat, Ruby! Bagaimana kau bisa melewati celah yang begitu sempit itu? Tanya rusa dengan mata berbinar. Ya, bahkan monyet paling lincah pun ragu, tambah tupai.
Ruby tersenyum, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Ia melihat ke belakang, ke tempat ekornya seharusnya berada, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan sakit atau rasa malu. Ia menyadari bahwa kekurangan fisiknya telah memberinya keunggulan yang tidak dimiliki rubah lain. Tanpa ekor, ia lebih gesit, lebih ringan, dan lebih efektif dalam situasi yang membutuhkan kelincahan ekstrim. Di saat itulah Bubu, si burung hantu bijaksana, terbang dan mendarat di bahu rusa. "Lihat, teman-teman," kata Bubu dengan suara tenang. Ruby membuktikan bahwa nilai sejati seekor makhluk tidak terletak pada apa yang dimilikinya, tetapi pada apa yang ia lakukan dengan apa yang tersisa. Kekurangan yang kita miliki seringkali menjadi guru terbaik kita, lanjut Bubu. Mereka memaksa kita untuk menemukan kekuatan tersembunyi yang selama ini kita abaikan. Benji berjalan menghampiri Ruby dan menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. "Terima kasih, Ruby. Kau menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan keberanianmu." Sejak hari itu, cara pandang Ruby terhadap dirinya sendiri berubah sepenuhnya. Ia keluar dari guanya, tidak lagi menyembunyikan diri, dan berinteraksi kembali dengan penghuni hutan. Ketika ia berjalan, ia tidak lagi mengibaskan ekor yang tidak ada, tetapi ia berjalan dengan kepala tegak dan langkah yang pasti. Ia tahu bahwa ekornya memang hilang, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Penerimaan diri. Ia belajar menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan, dan bagian yang hilang itu tidak mendefinisikan dirinya.